kabar Anda? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Yang sudah siap di depan layar kaca Anda, saatnya sekarang kita untuk grouping No Secret. Baik, ke pojokan dulu yuk, memanaskan suasana hari ini, mengangkat berita-berita yang menjadi highlight kita, berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Bersama Daniel, pojok sana, dengan lagi-lagi baju luarnya formal, dalamnya baju pantai. Kombinasi antara serius dan tidak serius ya kayak. Baik, berita apa yang menjadi highlight kita hari ini ya, yang lagi rame kemarin ya. Ini kan Dewi Persik kan katanya udah punya calon baru ya. Nah mantannya yaitu Angga Wijaya juga kemarin posting-posting foto sama cewek tapi mukanya nggak kelihatan gitu. Jadi kita menduga apakah ini udah menikah atau apa. Tapi kabar terbaru adalah dari postingannya Angga Wijaya, dia menunaikan ibadah umroh sama istrinya kan ya. Sama pasangannya aku nggak tahu deh, sama siapalah gitu ya. Masih belum jelas karena kita belum tanya langsung. Nah kemarin sempat rame di live-nya Dewi Persik karena dianggap statement Dewi Persik pada saat live itu menyindir Angga, tapi dia sebutnya namanya Budianto. Ya, siapakah Budianto? Jadi pernah kemarin itu waktu ribut-ribut itu ya, antara ada salah pahaman atau nggak tahu deh miskomunikasi soal pembayaran antara Dewi Persik sama Angga Wijaya, itu ada sempat duit bayaran itu ditransfernya ke Budianto atau mengembalikan uang apa itu dari Budianto gitu pokoknya sih. Makanya sekarang Dewi Persik kita duga menyindir Angga dengan menyebutnya sebagai Budianto gitu ya. Dia bilang ya aku mungkin ada karena ada netizen nanya gitu kan. Netizen tuh suka mancing-mancing ya, pertanyaannya lebih tajam loh dari pertanyaan aku ya. Dewi Persik bilang, ya bagus lah, uang hasil apa sih? Uang hasil curian gitu ya. Coba seperti apa daripada aku salah kutip, kita dengerin aja. Nah itu kemudian sudah ditanggapi oleh Angga Wijaya. Apa tanggapannya? Coba kita lihat. Gitu katanya. Langsung sudah ada tanggapannya ya. Aku nggak tahu tanggapan atau apa ya. Pokoknya kita duga. Ini adalah jawabannya dari rame-rame itu. Mungkin banyak netizen juga yang ngetek ke Angga Wijaya ya. Angga bilang gini, insya Allah kepergian saya ke Tanah Suci tidak menggunakan biaya yang tidak halal katanya. Alhamdulillah ada rezeki yang bisa memberangkatkan saya dan keluarga ke sana. Walau hanya sekali, insya Allah berkah dan berdampak baik. Jadilah air putih walau tidak mewah tapi sangat berarti katanya gitu. Nah postingan ini kemudian juga dikomen sama seorang perempuan ya, yang diduga ini adalah pasangan barunya si Angga. Tapi manggilnya Mami Dedi ya kan. Kalau waktu itu sama Dewi Persik panggilannya siapa? Siapa sih panggilannya? Nih jawabannya nih, Cinta Sweet _ 97. Udah kita follow belum itu? Apa digembok? Oh digembok ya mas, tolong dong di accept. Sayangku Angga Wijaya, Dedi adalah laki-laki yang benar-benar tanggung jawab. Aku kalau ingat kata Dedi jadi inget ya kayak itu ya, Pak Dodi ya, Pak Dedi. Yang benar-benar tanggung jawab, laki-laki yang semangat bekerja, dan insya Allah setiap usaha Dedi selalu diberikan kelancaran dan kemudahan, dan semoga usaha yang lagi direncanakan berjalan sesuai dengan diinginkan. Tetaplah jadi Dedi yang ku kenal, yang selalu rendah dan murah hati. Kesempurnaan hanya milik Allah sayang. Kata-kata ini yang selalu dedikasi tahu aku bangga banget punya pasangan seperti Dedi. Tag Angga Wijaya 88. Terus dijawab lagi sama Angga, amin ya rabbal alamin. Ini kayaknya diduga dari pasangan barunya Angga Wijaya ya. Dan dikomen lagi oleh mantannya Dewi Persik, yaitu Aldi Taher. aduh Aldi Taher. Ya bagus juga pas ini ya, hashtag Bismillah, insya Allah baca Al-Quran, rekam posting juga brotherku. Dia cuman heart brotherku Angga Wijaya. Dijawab juga sama Angga dengan brotherku juga gitu ya. Ini ada apa sih di antara mereka berdua, mesra banget. Komentar netizen coba kita lihat ya berikutnya. Harus dong pakai duit halal, nggak boleh pakai duit hasil nipu orang. Iya oke, lanjut berikutnya. Mantap AA, yang fitnah mungkin hidupnya lagi nggak sebahagia Angga katanya. Lagi berikutnya apalagi komentar, cukup Allah yang menjadi saksi, dia maha mengetahui, maha melihat dan akan hambanya gitu. Yang berikut, mantan-mantan suami DP pada semangatin Angga. Mantan-mantan suami DP, emang ada siapa lagi? Aldi Taher doang kan? Kok disebut mantan-mantan? Ada lagi apa yang kita nggak tahu? Yang sesemangat juga nggak ada ya? Oke, nggak salah nih, mantan dong satu. Oke lanjut, berikutnya ada lagi. Nggak perlu klarifikasi deh mas, percuma soalnya, mending tutup telinga aja mas, nggak usah dengerin orang-orang yang nggak suka, tetap nggak suka. Uang halal haram Allah maha tahu kok katanya gitu. Oke, ini ya yang lagi hot dan rame juga di sosial media. Oke baik, nanti kita tanya langsung sama orangnya. Beneran udah nikah belum sih Angga ini? Cepet ya, pada cepet ya. Maksudnya siapa pada cepet-cepet? Oke, yang berikutnya. Kalau kemarin kita udah wawancara sama Indra Bekti, sekarang saatnya kita tanya sama Aldila Jelita. Apa sih
bagaimana dia menghadapi masalah yang dihadapi di hari-hari terakhir ini. Kita lihat dulu profilnya Aldila Jelita dan sahabatnya Meisya Nana serta kuasa hukumnya Bang Milano berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Dila, ini sahabatnya Bang Meisya Nana, ada kuasa hukumnya Bang Milano gitu ya. Ini sekaligus juga menjadi media buat klarifikasi karena di luar sana setelah kita tahu ada keputusan dari Dila untuk menggugat cerai gitu, banyak komen-komen netizen di luar sana yang memojokkan kamu. Pisah rumah tanpa komunikasi, Aldila Jelita ajak ketemu Indra Bekti. Ya kemarin hari Minggu kita lihat udah postingannya ada banyak hal yang diklarifikasi gitu kan. Nah aku mau tanya sama Dila, Dila kan ya pasti pada saat itu ya hari Jumat itu ya gitu. Apa sih masih emosi, masih wah rasanya pasti nggak karu-karuan. Tapi kamu bisa sampai di titik dimana cooling down, ngajak ketemu. Itu apa pemicunya atau apa yang terjadi? Siapa yang bisa melunakkan hati kamu gitu akhirnya legowo untuk mau silaturahmi? Aku sebenarnya punya saudara lah gitu, dia kasih masukan kalau ceritanya ya maksudnya tuh kamu mulai itu dengan baik-baik, berakhir dengan baik-baik, maksudnya kan nggak pengen jadi berantem gitu. Aku memang memang tidak mau berantem atau apa, tidak mau. Cuma kemarin emang butuh waktu sendiri dulu, terus ya terus habis itu hari Minggunya memang aku mau ketemu Mas Bekti sekalian bicarain kalau memang yuk kita berdua kan nggak bisa untuk jadi pasangan, tapi kita cobalah untuk menjadi teman karena itu yang dibutuhkan saat ini gitu. Maksudnya terserah orang mau ngomong apa gitu, maksudnya aku tetap akan care sama dia gimana pun dia nanti ngadepin apapun, aku akan tetap care gitu. Terus dan dia bapak anak-anak saya gitu, itu nggak bisa dipungkiri gitu intinya. Ya apa yang dikatakan saudara kamu itu tadi yang membuat harus kamu positif ya, maksudnya ya udah positif thinking, jalanin semuanya, kalau itu bakal jadi bikin kamu lega sebenarnya gitu. Itu yang akan membuat kamu jadi lega. Oke. Jadi postingannya juga kamu katanya juga menelpon Indy Barens, cerita banyak juga dan mengajak dia untuk bertemu, menjadi mediasi dan sebagai saksi. Apa yang mendorong kamu menelpon Indy gitu? Apa? Kenapa memilih dia? Indy tuh selalu, maksudnya intinya selalu ada sih buat kita setiap ada kejadian apa tuh nggak tahu kenapa Tuhan tuh selalu ada Teh Indy, gitu. Jadi saat waktu pas kejadian itu Teh Indy juga hari pertama langsung Dila ada apa, terus aku angkat, oke, fine gitu. Buat aku tuh Teh Indy tuh tengah-tengah, bukan yang memilih Bekti, memilih aku, enggak gitu. Jadi masih masukan gitu, gimana baiknya gitu. Makanya aku ngerasa yang orang yang netral ya udah Teh Indy, Mas Roy yang sebagai manajer dan juga temannya Mas Indra gitu. Umi gitu, ada teman aku Riri di rumahnya Mas Milano kemarin gitu. Jadi kamu dikelilingi oleh banyak orang yang ya kamu bisa bercerita dan kamu bisa percaya, kamu bisa percaya gitu ya. Oke, nih kan kamu katanya kalau kata Mas Milano ya, Dila udah nggak nonton TV kayaknya, baca komentar. Iya. Gitu ya benar. Awal-awal memang enggak. Awal-awal enggak. Memang enggak. Oke. Nah kemarin pada saat pertemuan kan memang ada juga yang diklarifikasi itu soal sumbangan-sumbangan ya. Gitu termasuk juga pada saat Bekti ada di FYP itu sempat ramai juga mengundang reaksi netizen. Kamu lihat nggak? Itu sih bukan dari aku, dari keluarga. Oh keluarga yang lihat. Kamu sendiri udah lihat? Lihat. Ya itu akhirnya Umi yang ngasih tahu. Akhirnya kan dikasih tahu gitu loh, karena udah rame. Makanya dikasih tahu. Karena kan dia nggak mau lihat TV tadinya, nggak mau lihat sosial media dulu. Cuman karena beritanya udah, wah ini udah nggak bener nih, udah harus bener-bener. Coba kita lihat speak up lah. Tayangannya kayak apa sih gitu, dan kita pengen tahu reaksi Dila ketika melihat ini tuh seperti apa. Bekti, kalau gue memang belum sempet jenguk, maaf. Tapi udah transfer. Ya kan? Ya benar. Itu penting, lebih penting ini. Tapi. Ya. Oh itu. Iya percuma. Emang iya gitu, Bu? Oh percuma. Aduh, gimana dong, Bu? Aduh. Gua gak ngerasain. Iya. Masa sih, Bu? Aduh. Pakai lu ke sono sih. Ya Allah. Percuma. Mana sih? Tuh. Percuma. Ya pisang lagi. Bekti lu jangan bercanda, Bekti. Bekti jangan bercanda. Bekti. Apa sih jangan bercanda? Bercanda. Segitu. Iya. Tapi percuma. Emang percuma, Bekti ya? Ya Allah.
Kamu pada saat melihat itu, apa yang berkecamuk di pikiran dan hati kamu? Sebenarnya aneh aja, udah tahu dia sakit. Kok nanya sama orang yang short memory buat aku gitu. Maksudnya nanya sama orang yang lagi sakit. Jadi buat aku sih pas denger itu ya, kalau lihat dari video itu ya, yang separuh-separuh itu ya, maksudnya mungkin dengarnya dari Irfan gitu, jadi dia ngikutin suaranya suka bercanda gitu. Ya udah buat aku sih, aku nggak hard feeling yang langsung berantem gitu, nggak, makanya aku minta datang ketemuan itu buat ngejelasin sikap ayah salah. Aku bilang kayak gitu, dengan sikap kamu kayak gitu, kamu banyak bercanda dan kamu sebenarnya short memory. Jadi salah, kamu yang jadi kena aku semua gitu. Akhirnya dia ngomong, ya mohon maaf kan karena aku short memory. Nah kata Mas Roy, itu yang gue udah bilang deh, katanya dia bilang, kalau kamu udah otaknya maksudnya kayaknya nggak bisa deh kapasitasnya. Sorry nih, kayaknya short Harus memory. ngomong aja, nggak ingat lah deh, gitu. Iya kata. Jadi ya, kamu nggak emosi itu pada saat itu? nggak perlu emosi sih kayak. Udah capek ya? Udah capek saya Bu. Ada komentar netizen ya, kita bacakan ada banyak komentar-komentar yang diterima gitu, yang barangkali ini juga membuat Dila ya udah kayaknya di dalam komunikasi juga harus diperbaiki ya gitu ya. Ada yang nuding, wah berarti istrinya nggak terbuka dong soal duit sumbangan gitu. Ada lagi yang komentarnya adalah suruh cetak mutasi rekening, kasihin ke Bekti uangnya buat dia berobat sama nanti anak-anaknya. Ada lagi ya, Dila nggak mau rugi gitu. Ya benar, memojokkan kamu gitu. Ini kan belum baca ini ya. Nggak perlu, biarin aja. Udah sering ya baca itu ya, Bu ya. Bodo amat, netizen kan malah benar intinya. Kita nggak ada yang tahu rumah isi seluk-beluk rumah tangga orang intinya. Terus ya Mas Bekti udah lihat sendiri hari Minggu kemarin seberapa saya naruh di buku sampai saya manual, bapak suami saya sakit saya nulis sampai seberapanya, ini dari Bapak Raffi, ini dari ini dari artis ini, saya sebutin kemarin satu persatu sama Mas Bekti. Jadi Mas Bekti tahu apapun itu yang saya tulisin di depan Mas Milano, depan Umi, Roy sama Mas Bekti dan ini aku udah jelasin semuanya clear, nggak ada yang aku bohongin gitu intinya. Jadi aku tambahin bahwa kemarin pas pertemuan itu salah satunya kita ngebahas masalah donasi dan sumbangan teman-teman. Itu semua detail banget. Sama Dila dicatat benar, keperluannya untuk apa segala macam ada. Jadi 1 rupiah pun tidak ada dipakai Dila untuk kepentingan pribadi. Semuanya sepengetahuan Bekti dan manajemen. Jadi clear lah, nggak ada itu. Nah untungnya masalah yang Raffi itu kemarin Dila itu ngerekam. Jadi pada waktu Bekti ngirim uang itu masuk, Dila langsung ngomong ke Bekti. Ini ada kiriman dari Raffi, kamu bikin video ya, kamu telepon ya, ucapin terima kasih. Langsung, dan itu direkam sama Dila pada waktu ngucapin ke Raffi. Jadi ada buktinya ya? Ada buktinya, dan Raffi juga balas. Jadi kalau dibilang Raffi nggak tahu atau Bekti nggak tahu, ya nggak ada, memang dia lupa. Bektinya yang lupa. Tapi memang kamu dari awal sudah tahu ya kalau masalah duit ini pasti akan jadi sensitif. Iya, karena kan sensitif, makanya dia nyatat dia benar-benar. Saya selama jadi istri Bapak Indra Bekti juga saya catat pengeluaran apa yang masuk, setiap mau cicilan saya tulis bla 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 gitu. Saya orangnya begitu emang. Jadi kalau nanti dituduh apa-apa ya saya punya nih buktinya gitu. itu baru salah satu hal yang dibahas kemarin ya. Itu salah satu. Tapi benarkah itu masalah ya transparansi gitu? Kadang-kadang itu masih suka juga memang menjadi hal kendala gitu dalam. Iya, maksudnya di dalam masalah hubungan antara kamu sama Bekti. Enggak sih, kalau waktu aku sebelumnya sama dia kan emang dia masih short memory. Jadi kita cerita yang kemarin ada aku cerita Mas Bekti, Mbak Dila jadi gini loh bla bla bla. Oh iya gitu ya, harusnya nggak gitu ya. Enggak, gitu. sebelumnya sebelum dia sakit? Enggak. Dia mah orang yang mana ada, dia baca. Oh ya udah. Oh gitu ya udah gitu. Terus yang masalah kamu bilang kemarin tuh sempat asuransi, dia nggak ngomong kalau itu, dia bilang. Nah kalau asuransi memang, kalau asuransi dia nggak bilang gitu. Maksudnya cuma bilang mohon maaf ya, dibilangnya endorse gitu. Padahal bukan. Mungkin dia takut saya marah kali. Ya padahal aku aneh aja. Kok ada endorse gitu. Ada endorse asuransi. Nggak kepikiran juga sama Dila. Kok endorse ya? Baru enggaknya setelah nggak ada, iya bener kok endorse. Iya gitu. Itu kamu sempat kesel. Ya iya, pas dia panik. Jadi aku tahu kalau dia pakai salah satu si asuransi itu. Cuma kan jadi aku nggak tahu gitu loh Kak, siapa orangnya gitu. Terus aku harus ngubungin ke siapa gitu-gitu, aku nggak tahu. Jadi harus ngadepin itu. Cuma memang kalau yang asuransi Mas Bekti itu nggak bisa dipakai karena belum satu tahun gitu aja.
Jadi kalau kamu selalu sedia laporan lengkap. Kalau dia karena takut kamu marah, suka ada yang diubet-ubetin gitu. Kali dah, nggak tahu. Jadi itu biasa ya pernikahan ya. Oke, yang berikutnya adalah soal keputusan untuk gugatan perceraian ya. Ini artikelnya, tega gugat cerai saat sakit. Aldila cuma setengah hati rawat indra bekti tanda tanya kayak gitu ya. Ini kan kita dengar ceritanya dari Bang Bilano kemarin ya. Harusnya kan kamu yang datang. Oh gitu sama Bekti datang ke sini hari Jumat. Ingat gak? Enggak. Ada undangannya, terus tiba kamu nggak jadi ternyata karena ke situ ya, Bang. Saya juga bingung. Ke situ ya, Bu ya. Saya juga nggak tahu. Langsung lagi ada masalah gitu kan. Gitu, tapi aku sempat tanya juga ke Bang Milano. Ini aku mau tanya langsung ke Dila. Aku ya pasti setiap rumah tangga pasti ada masalahnya. Cuman ya gitu, kenapa pada saat ini kamu memilih keputusan itu? Keputusan ini kan artinya ya secara administratif diselesaikan. Yang tentunya risikonya salah satunya adalah kamu mendapatkan tudingan seperti ini gitu, di saat-saat ini ketika kamu putuskan. Ya intinya sih kalau rumah tangga bakal bisa saya kasih tahu kenapa aib atau gimana ya lah gitu salah satu sama lain intinya. Salah satunya prinsip sebenarnya di 2020 emang ada masalah terus tiba-tiba aku udah ngomong Mas Bekti kalau kamu maksudnya kita ngelakuin lagi atau kesalahan lagi apa gimana gitu prinsip kita berbeda ya aku minta cerai gitu intinya. Nah ternyata kemarin lah gitu kita udah beda prinsip banget ya udah aku bilang ya udah kayaknya udah nggak bisa untuk bersama-sama lagi. Yang satu hal aku mau bilangin intinya bukan bersama-sama lagi itu harus bersama tapi jadi saling nyakitin, tapi aku berharapnya buat Mas Indra gitu kalau dengar juga ya tetap aja kita jadi teman, kita jadi apalah sebutannya saudara karena dia bapak dari anak saya juga. Ya udah tapi silaturahmi tetap dijaga gitu aja intinya. Bukan nggak care juga, tetap mikirin juga kok. Tetap kok gitu. Penyembuhannya dia. Pada saat itu pasti kan kamu ya kita taunya gitu kan kamu langsung posting di Instagram hapus foto gitu. Sebenarnya Instagram itu aku nulis itu buat nguatin aku, bukan buat ngejelekin siapapun, bukan sebenarnya buat nguatin diri aku. Bahwa yang diambil itu udah benar gitu. Iya gitu dan kayak ya mulai saat ini aku harus berjuang nih gitu, bukan ya berjuang buat diri aku sendiri sama anak-anak aku gitu. Udah nggak ada lagi orang yang ada di samping aku bisa curhat lagi gitu intinya. Jadi pada saat itu setelah ada kejadian langsung kamu memutuskan itu karena itu menurut kamu itu adalah batasan kamu dan kamu sudah memutuskan sekali lagi terjadi udah gitu. Ya. Kamu nggak sempat terpikir bahwa ya udah ntar aja deh gitu. Ya kita pisah dulu, administrasinya nanti gitu. Soalnya kan ketika orang lihat oh dia memutuskan sekarang pada saat dia baru selesai sembuh sakit, oh ya dugaannya macam-macam gitu dan itu memojokkan kamu. Ya nggak masalah sih intinya saat ini pilihan hidup aku. Orang mau nganggap itu apapun nggak masalah. Intinya buat aku ya terserah lah. Aku hidup nggak dari para netizen nggak ada juga yang ngerasain perasaan aku gitu intinya sih sekarang ya, ini. Masih nggak ada yang bisa ngerasain. Iya nggak ada yang tahu gitu intinya. Udah bulat keputusan kamu. Ya insya Allah yang terbaik lah gitu intinya. Buat aku Mas Bekti intinya. Buat kamu dan Bekti. Apa yang itu kan tadi adalah yang membuat bulat keputusan kamu. Ada nggak sebetulnya hal yang sebetulnya masih membuat kamu berpikir ini udahin atau enggak gitu? Ada nggak yang memberatkan? Nggak ada sih. Nggak ada. Ada kekhawatiran kamu kalau nanti berpisah apa yang paling dipikirkan? Yang menjadi kekhawatiran kamu? Nggak ada, harus dihadapin semua. Sebenarnya saat ini emang harus dihadapin semua. Nggak ada. Kalau aku khawatir, aku putus asa ya nggak hidup juga. Maksudnya nggak bisa move on gitu. Intinya ya saat ini aku harus menata diri aku. Mungkin Mas Bekti juga gitu. Terus tapi ya kita harus move on, jalanin hidup ini gitu intinya. Udah lebih lega saat ini? Ya lega itu setelah ketemu Mas Bekti sih sebenarnya. Mengatakan ya bukan, ya udah yuk mulai saat ini kita adalah saudara, kita teman, saling ngejaga aja satu sama lain gitu. Maksudnya biar, dan untuk anak-anak juga intinya gitu. Kita mau tanya juga ya, ini yang namanya orang lagi emosi, marah gitu kan, pasti ada marahnya ya, sedih juga pasti ada. Tapi sampai kamu bisa melewati yang ayo kita ketemu secara baik-baik dan dari situ kamu merasa lega. Kita ingin tahu apa yang menguatkan kamu, latar belakang pemikirannya sehingga kamu bisa lebih kuat
menghadapi fase baru dalam kehidupan kamu bersama anak-anak dan hubungan dengan Bekti secara berbeda gitu ya. Dan ya, Mbak Nana, kalau kita pengen tahu, Dila ini orangnya kayak apa sih selain bergetin jangan kemana-mana, tapi